Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik anak-anak, senang rasanya Ustazah berjumpa lagi dengan kalian semua. Tentunya masih dalam pelajaran matematika bersama Ustazah Yeni Amalia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik anak-anak, pekan ini kita akan belajar tentang menentukan fungsi kuadrat dari grafiknya. Nah anak-anak, di sini kita akan belajar bersama bagaimana mencari persamaan fungsi kuadrat. Oke, saksikan video ini sampai selesai karena aktivitas hari ini Ustazah sertakan di video ini. Baik anak-anak, materi kali ini yaitu menentukan fungsi kuadrat dari grafiknya. Untuk menentukan fungsi kuadrat dari grafiknya, kita perlu beberapa informasi. Ada 3. Yang pertama, dari langkah pertama kita memerlukan informasi atau harus mengetahui titik koordinat dari grafik. Nah, jadi titik-titik yang dilalui grafik tersebut. Minimal 3 titik koordinat yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat dari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat dari titik puncak grafik tersebut dan titik yang lainnya. Baik, untuk yang pertama, fungsi kuadrat jika diketahui dari titik-titik koordinat yang dilalui grafik. Nah, jika fungsi kuadrat tersebut melalui koordinat P, Q atau X, Y, di sini X-nya diganti P, Q-nya diganti Y-nya diganti Q. Maka diperoleh fungsi P sama dengan Q. Dari cara pertama atau informasi yang pertama, di sini Ustazah mempunyai contoh soal. Dari di sini Ustazah mempunyai grafik. Nah, tentukan fungsi kuadrat dari grafik di samping. Nah, di sini coba kita cari dulu titik-titik yang dilalui grafik tersebut. Kita ambil 3 titik ya. Minimal 3 titik koordinat yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu titik 0,1, kemudian 1,3 dan yang ketiga 2,7. Nah, setelah kita ketahui titik-titik yang dilalui, maka langkah-langkah yang harus kita kerjakan yaitu pertama, kita masukkan nilai X, Y-nya, X dan Y-nya ke fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Baik, untuk koordinat yang pertama yaitu 0,3, kita masukkan ke fungsi yang tadi, yaitu X-nya kita ganti 0, kemudian Y-nya kita ganti 3. Nah, dari sini kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat. X-nya diganti 0, yaitu A dikali 0 kuadrat plus B dikali 0 plus C sama dengan 1. Nah, dari sini semua angka yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya 0. Maka hasil akhirnya diperoleh C sama dengan 1. Kemudian dari koordinat yang kedua yaitu 1,3, kita ganti X-nya 1, kemudian Y-nya kita ganti 3. Maka setelah kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat, A dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C sama dengan 3. Nah, maka akan diperoleh A plus B plus 1 sama dengan 3. Kenapa di sini tadi kan ada C. Nah, C tadi kan sudah diketahui yaitu sama dengan 1, maka C yang kedua kita ganti 1. Jadi A plus B plus 1 sama dengan 3. Maka setelah kita sederhanakan, maka diperoleh persamaan A plus B sama dengan 2. Ini sudah namakan persamaan 1. Kemudian dari koordinat yang ketiga yaitu 2,7, kita ganti X-nya menjadi 2,
kemudian Y-nya kita ganti 7 dan kita masukkan ke persamaan fungsi kuadrat. A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah 1 sama dengan 7. Maka diperolehlah persamaan yang baru, yaitu 4A ditambah 2B, C-nya Ustazah ganti 1 sama dengan 7. Nah, maka hasil akhirnya setelah disederhanakan yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 6. Nah, ini Ustazah namakan persamaan kedua. Nah, langkah selanjutnya dari persamaan 1 diperoleh A plus B sama dengan 2, kita ubah menjadi kita pindah B ke ruas kanan. Jadinya A sama dengan 2 min B. Kemudian dari langkah ketiga kemudian ke langkah keempat, substitusikan langkah ketiga yaitu A sama dengan 2 min B. Kita substitusikan ke persamaan 2. Tadi kan persamaan 2-nya yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 6. Kita ganti A di sini menjadi 2 min B. Yaitu kita masukkan. Nah, kita sederhanakan dulu. Jadinya 8 min 4B ditambah 2B sama dengan 6. Sehingga diperoleh bentuk sederhananya min 2B sama dengan min 2. Maka ketemulah nilai B sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya, dari langkah keempat yaitu B sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan langkah yang ketiga tadi yang C, yaitu A sama dengan 2 min B. Kita ganti B-nya menjadi 1. Kita ganti B-nya menjadi 1. Maka dari sini anak-anak sudah diketahui A sama dengan 1. Baik, sudah kita ketahui tadi A, B, C sudah ketemu semua, yaitu A1, B-nya 1, kemudian C-nya 1. Nah, kemudian langkah terakhir kita masukkan ke fungsi kuadrat yang pertama, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A-nya kita ganti angka 1, B-nya 1, dan C-nya 1. Sehingga diperoleh fungsi kuadrat dari grafik tersebut, yaitu X kuadrat ditambah X ditambah 1. Kemudian anak-anak, untuklah informasi yang kedua, bisa kita cari dari titik potong sumbu X dan sumbu Y, atau titik potong yang lain. Nah, sesuai minggu kemarin, titik potong dengan sumbu X itu kan ada 2. Ya, bisa X1,0 dan X2,0. Maka fungsi kuadratnya seperti ini anak-anak, yaitu fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Dengan A ditentukan dari titik lain yang dilalui kurva tersebut. Jadi Ustazah sudah menekankan tadi titik yang diketahui minimal 3. Nah, dari informasi kedua ini Ustazah mempunyai contoh soal. Di sini ada grafik. Nah, sudah diketahui beberapa titik di situ ya, kelihatan ya anak-anak. Nah, dari grafik tersebut tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X, yaitu min 3,0 dan 1,0. Nah, tadi persamaan fungsi kuadrat ketika memotong sumbu X itu adalah Y sama dengan A, X min 1, X min X2. Kita masukkan di sini sehingga diperoleh. Nah, min 3 kita pindah jadi X1, kemudian satunya menjadi X2. Nah, di sini anak-anak coba dilihat lagi, negatif ketemu negatif. Y sama dengan A, X min min. Jadi min akhirnya jadi plus 3. Kemudian X min 1. Kemudian kita cari satu titik lagi ya, kurang satu titik. Ustazah ngambil sumbu Y, titik potong terhadap sumbu Y, yaitu 0,-3. Nah, kita ganti dari langkah yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan A,
X plus 3, X min 1. X-nya kita ganti angka 0, kemudian Y-nya kita ganti min 3. Akhirnya ditemukan nilai A. Di sini kan X-nya diganti 0. A dikali 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 1. Jadi A dikali 3 dikali negatif 1. Akhirnya min 3A sama dengan min 3. Maka A sama dengan 1. Jadi dari sini sudah diketahui anak-anak, A-nya 1, maka kita masukkan lagi ke persamaan Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Nah, A-nya kan 1, tidak perlu ditulis. Jadinya fungsi kuadratnya yaitu X kuadrat plus 2X min 3. Kita lakukan bulan sabit ya, perkalian bulan sabit. Jadi dari X plus 3 dikali X min 1, hasilnya X kuadrat plus 2X min 3. Baik, untuk yang ketiga, jika dari grafik tersebut diketahui titik puncak, maka fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak, jadi kita misalkan XP, YP. Jadi X puncak, Y puncak dapat dirumuskan menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, di sini ada contoh soal anak-anak. Di sini saya sudah mempunyai, nah ini grafiknya. Baik, kita cari fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Ini titik puncaknya ya, kita lihat titik puncaknya ada 1, min 4. Kemudian Ustazah cari lagi 0, min 3. Di sini 0, min 3. Nah, memotong sumbu Y di 0, min 3. Nah, dari titik 1, min 4 kita masukkan ke persamaan yang itu tadi, yaitu Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Nah, Y-nya kita ganti, XP nya kita ganti 1, kemudian YP nya kita ganti min 4. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian dari titik yang kedua, yaitu 0, min 3, yaitu memotong sumbu X di 0, min 3. Kita masukkan ke langkah atau ke persamaan langkah yang pertama, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X min 1 kuadrat, kemudian ditambah min 4. Sehingga kita ganti X-nya menjadi 0, kemudian Y-nya kita ganti min 3. Kemudian kita sederhanakan anak-anak. Jadinya A dikali 0 min 1, 0 min 1 min 1 ya. Kemudian dikuadratkan, min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Berarti A dikali 1 yaitu A min 4. Maka min 4-nya kita pindah ke ruas kiri, dijadikan 1 dengan min 3. Hasilnya 4 dikurangi 3. Maka A ditemukan sama dengan 1. Nah, kemudian dari A sama dengan 1, kita masukkan lagi ke persamaan. Nah, persamaan yang atas itu A X min 1 kuadrat min 4. Hasilnya, A-nya kan 1, tidak perlu ditulis. Jadi, X min 1 kuadrat min 4. X min 1 kuadrat, kita bisa X min 1 kali X min 1, hasilnya X kuadrat min 2X plus 1 min 4. Maka bentuk sederhananya yaitu X kuadrat min 2X min 3. Nah, inilah fungsi kuadrat dari grafik tersebut. Mungkin itu sekian dulu materi pekan ini.
Selamat belajar. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan benar. Anak, untuk hari ini aktivitas 12, kerjakan halaman 101 di buku Erlangga, yaitu nomor 4D untuk absen genap dan nomor 5A untuk absen ganjil di buku Erlangga. Selamat belajar. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Baik, kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah kita akan bersua dalam forum Zoom. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.